Selamat berjumpa kembali dengan suara Rehat Wiranto. Pada kali ini saya akan mencoba mengulas tentang mengungkap pasar industri kesehatan yang dikuasai asing. Dengan adanya wabah corona, akhirnya terkuak borok terpendam dalam industri kesehatan di Indonesia. Fakta menunjukkan hampir semua alat kesehatan ternyata diimpor. Bahkan Presiden Jokowi pun kaget dengan kenyataan ini. Pak Jokowi mengeluhkan kenyataan pahit ini yang disampaikan pada saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan nasional pada Kamis 30 April. Di sektor kesehatan, farmasi, bahan baku, obat kita ternyata diimpor. 95% masih impor. Sekarang kelihatan semua, kata Pak Jokowi. Pernyataan ini sama dengan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya yang mengatakan industri alat kesehatan bahkan dikekang mafia. Akibatnya Indonesia terus-menerus impor. Bahkan situasi ini sebenarnya sudah berlangsung sejak kemerdekaan Indonesia. Saya mencoba mencari data tentang industri alat kesehatan di Indonesia yang ternyata memang tidak mudah. Artinya industri ini tidak mudah diketahui oleh orang awam pada umumnya. Saya mengecek di situs ASPAKI, Asosiasi Pengusaha Alat Kesehatan Indonesia, dan tidak ada info yang mendalam tentang industri kesehatan secara menyeluruh. Kemudian saya googling dengan kata kunci industri alat kesehatan. Informasinya berjejeran, tetapi belum menemukan yang lengkap. Saya menemukan informasi pada tahun 2018 melalui sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium atau GAKESLAB Indonesia. Saya kutip dari Kompas. Kondisi industri alkes di Indonesia ternyata serba impor. Sekitar 92% alat-alat kesehatan yang digunakan di berbagai rumah sakit ternyata dibeli dari luar negeri. Kalau boleh disampaikan, untuk industri dalam negeri yang diproduksi adalah yang sangat-sangat sederhana. Contohnya hospital furniture atau juga tempat tidur, kata Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium GAKESLAB Indonesia Sugihadi pada saat itu, pada tanggal 16 Oktober 2018. Alat yang kecil, gunting saja belum bisa diproduksi di Indonesia. Memang teknologinya sangat-sangat memerlukan suatu keahlian yang baik, kata Sugihadi pada saat itu. Lalu saya mencoba mencari apa sih masalah yang mendasar di sektor industri kesehatan ini. Ternyata pemerintah itu pernah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016, jadi 2 tahun sebelum seminar ini dilaksanakan, tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Pada tahun 2018, ternyata sudah ada 10 dari total 411 anggota GAKESLAB yang mulai merintis industri alat kesehatan dalam negeri. Itu berita baiknya. Tetapi dalam diskusi itu juga terungkap bagaimana masalah yang menyebabkan industri alkes atau alat kesehatan tidak bisa berkembang di Indonesia. Para pengusaha alat-alat kesehatan mengaku sulit mengembangkan industri tersebut di dalam negeri. Kebanyakan mereka selama ini merupakan importir atau distributor alat-alat kesehatan karena bahan bakunya belum tersedia di dalam negeri. Jadi mereka menekankan bahwa kebanyakan dari mereka selama ini merupakan importir alat atau distributor alat-alat kesehatan.
karena bahan bakunya belum tersedia di dalam negeri, jadi mereka terpaksa impor. Alat yang diimpor adalah yang mahal-mahal, yang besar-besar. Ada juga alat yang tidak terlalu besar tapi masih diimpor karena belum diproduksi di Indonesia. Ini kelanjutan dari Pak Sugihadi ini ya. Keterbatasan bahan baku dikarenakan industri alat kesehatan berbeda dengan industri pada umumnya. Pelaku industri terikat dengan standar mutu, kualitas, dan keamanan yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan layanan kesehatan. Artinya bahan baku pun tidak asal bahan baku, tetapi harus memenuhi ketentuan yang ketat sehingga tidak mudah dibuat di dalam negeri juga. Nah, masih pada tahun 2018, perkembangan jumlah industri alat kesehatan dalam negeri waktu itu digambarkan naik 25,3% atau sekitar 27 industri. Kalau di total ada 242 industri dengan jenis alat kesehatan yang diproduksi sebanyak 294 jenis. Kalau ini menurut versi pemerintah. Pada saat itu Menteri Kesehatan Nila Muluk pada sebuah workshop peningkatan kemanfaatan alat kesehatan dalam negeri di Jakarta itu menyatakan bahwa pasar alat kesehatan nasional tumbuh hingga 12% per tahun. Anggaran Kemenkes untuk pembelian alat kesehatan pada tahun 2017 sekitar 12 triliun dan meningkat menjadi 18 triliun pada 2018. Saya belum tahu angkanya di 2019 dan 2020. Nanti kita bicarakan di episode berikutnya. Kebutuhan alkes meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama dalam memenuhi program jaminan kesehatan nasional ini, kata Ibu Menteri. Yang kemudian diterangkan juga oleh Direktur Jenderal Alat Kesehatan dan Farmasi Kementerian Kesehatan, Engko Sosialin Magdalin, yang mengatakan sudah ada 11 industri yang mampu memproduksi bahan baku obat-obatan. Lalu diterangkan tentang bahan bakunya, macam-macam, ada atorvastatin, simvastatin, aristoprotiatin, clopidogrel, insulin, cefalosporin, dan sebagainya. Saya tidak cukup paham masalah ini ya. Nah, kalau pada sebelumnya industri itu masih impor 95% bahan baku, maka Ibu Menteri menyatakan bahwa dengan keberadaan 11 industri tersebut dapat menurunkan impor bahan baku sampai 15% pada 2021. Jadi kita masih menunggu. Tercatat pada 2017 investasi di bidang kesehatan sudah 53,76 triliun dan pada 2018 53,95 triliun. Untuk 2019 sampai Oktober 2019 sudah ada 60,9 triliun. Jadi ini pasar yang sangat besar. Tetapi masalahnya adalah pasar ini cenderung dikuasai oleh perusahaan asing. Artinya karena kita harus membeli dari perusahaan asing melalui impor. Nah, apakah masalah pasar alkes di dalam negeri saat ini semakin baik? Kita dengarkan penjelasan dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia pada rapat dengan DPR pada tanggal 8 April 2020.
Ketua Aspaki Adetarya Hidayat mengatakan 90% produk alat kesehatan dalam negeri didominasi impor. Jadi ini merupakan gambaran bahwa belum ada perkembangan signifikan dari tahun ke tahun karena saat ini saja 90% alat produksi kesehatan juga masih impor. Untuk alat sederhana seperti masker dan alat pelindung diri, sebelum krisis sebesar 30% produksi dalam negeri, sedangkan 70% berasal dari impor. Itu pun terintimidasi produk dari Cina, kata Ade. Ketua Aspaki mengeluhkan bahan baku yang melonjak tinggi, maksudnya harganya melonjak tinggi saat krisis seperti sekarang ini. Bahan baku yang semula $2,6 per kilogram menjadi $80 per kilogram, dan jumlahnya pun terlalu sedikit. Nah, Ade mengungkapkan bahwa negara produsen seperti China dan Taiwan saat ini memang sedang mengutamakan penggunaan bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu akibat adanya kasus corona ini. Nah, dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun, meskipun pemerintah sudah melakukan suatu berbagai macam usaha, tetapi ternyata pasar industri kesehatan dalam negeri sampai sekarang ini masih dikuasai asing. Jadi, mestinya dalam hal ini perlu usaha yang lebih besar lagi untuk memastikan agar kita tidak serta-merta impor secara terus-menerus. Bagaimana ceritanya? Nanti kita akan gali lebih jauh pada episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.